untuk perhitungan air bersih ya. Nah, sekarang ke sistem pembuangan ya. Di mana untuk sistem pembuangan ini kita bisa lihat dari jenis air buangan ya. Jadi air buangan itu semua cairan yang dibuang. Artinya kalau kita membuat sebuah bangunan gedung pasti ada cairan yang mesti kita buang. Misalnya air kotor. Air kotor adalah air yang mengandung kotoran manusia. Ya berasal dari WC, dari urina, ya dari bidet. Tulisannya bidet tapi bacanya bidet. Itu tempat untuk buang air kecil khusus untuk perempuan. Ya. Kalau untuk laki-laki itu urinal namanya. Ya. Kemudian air bekas itu yang tidak mengandung kotoran manusia. Misalnya dari batap itu kan hanya sabun. Kemudian wastafel itu juga sabun, sink, ya. Kemudian floor drain itu juga sabun. Ya. Floor drain itu drainase lantai. Ya. Kemudian ada air hujan dan juga air buangan khusus. Ya. Itu kalau ada gas, ada B3, bahan beracun dan berbahaya, nah itu juga harus dibuang tersendiri. Ya. Kemudian kalau kita lihat klasifikasinya, yaitu yang ini menurut jenis ya, air buangan tadi air kotor, air bekas, air hujan, kemudian air buangan khusus. Kalau cara pembuangan itu bisa dengan air campuran, artinya pipanya hanya satu. Ya, kemudian pembuangan terpisah. Kalau terpisah itu dipisahkan. Air kotor disendirikan, air bekas disendirikan. Biasanya seperti itu, kecuali kalau dia digabung dan pembuangannya melalui Sewage Treatment Plant atau STP ya. Jadi kalau melalui Sewage Treatment Plant STP maka bisa kita gabung pembuangannya. Airnya itu kita gabung, baik air kotor maupun air bekas itu digabung jadi satu. Tetapi kalau air kotor sendiri, air bekas sendiri, maka itu harus dipisahkan. Air kotor, air yang mengandung kotoran manusia, itu masuknya ke septic tank. Sedangkan air bekas itu masuknya ke saluran drainase air hujan. Ya, karena dia mengandung deterjen. Jangan dimasukkan ke septic tank. Karena kalau air bekas yang mengandung deterjen, ya sabun, Anda masukkan ke septic tank Anda cepat penuh. Kenapa? Karena bakteri pengurainya itu mati. Ya, bakteri pengurainya mati kena air sabun. Sehingga proses penguraiannya itu tidak berjalan dengan normal. Ya. Nah, jadi cepat penuh. Kemudian kalau cara pengaliran ya sistem gravitasi, sistem bertekanan. Sistem bertekanan itu yang dipompa. Ya. Nah misalnya kalau septic tank ataupun sewage treatment plant-nya itu terletak di tanah nol ya di bangunan, sedangkan di situ ada basement-nya. Nah kalau ada basement-nya maka dari pembuangan dari di basement itu kemudian dipompa ke septic tank atau ke pembuangan drainase air hujan. Itu sistem bertekanan. Artinya dengan cara ditekan. Tapi jangan dibayangkan pompanya seperti pompa air bersih, beda. Pompanya adalah pompa air kotor atau pompa air bekas. Di mana dia memompa ke septic tank atau memompa ke saluran drainase air hujan untuk yang dari floor drain atau air bekasnya. Ya. Kemudian kalau menurut letaknya, yaitu di dalam bangunan, di luar bangunan. Nah, kita mempelajari yang di dalam bangunan. Yang di luar bangunan itu kita pelajari hanya sampai ke pembuangan akhirnya saja. Misalnya septic tank atau sewage treatment plant. Ini. Jadi syarat-syaratnya kalau pembuangan air di dalam bangunan, ini efisien dan dengan cepat membuang kotoran ya, manusia maupun kotoran lainnya tanpa kebocoran.
Kemudian mencegah masuknya udara kotor. Ini masuknya udara kotor ke dalam bangunan itu bisa terjadi kalau di situ tidak dipasang leher angsa atau trap, ya, atau air penutupnya, water seal. Ada yang memberi istilah water seal, ada yang memberi istilah air penutup yang terdapat pada tap atau terdapat pada leher angsa. Ya, kemudian terlindung dari bahaya akibat perubahan temperatur. Ya. Kemudian juga perencanaan dengan tepat, ya, dengan risiko sifon. Sifon ini sifon balik. Ya. Jangan sampai ada aliran balik. Itu sekecil mungkin. Nah, untuk air kotor yang penting ini ya. Kalau ini ada cabang dari kloset, ini air dari kloset, maka 200 mili atau 20 cm tidak boleh ada sambungan. Sambungannya boleh di bawahnya, ya, atau di atasnya. Tapi di atas ini tidak ada persyaratan 200 mili kalau cabangnya selain WC. Tapi kalau di sini cabang WC juga, maka juga tetap 200 mili dari asnya. Ini tidak boleh ada sambungan. Jadi di atas juga sama. Kalau dari WC, Kalau ini dari WC, kemudian ini juga dari WC, maka dia letaknya harus di sini. 200 mili ya, ini nggak boleh ada sambungan. Kenapa? Karena kalau dari kloset, itu kan ada benda padatnya. Nah, kalau diguyur benda padatnya itu, maka dia akan masuk ke sini, daerah ini. Ya. Karena nggak mungkin dia begini kemudian jatuh bebas, itu enggak. Pasti karena diguyur dengan tekanan tinggi, maka ini akan jalannya ke sini, jalannya ke sini. Makanya 200 mili tidak boleh ada sambungan. Kalau ada sambungan ya dia ke sini terus mampir gitu ya. Nanti lama-kelamaan keras ya nanti mampet yang berikutnya. Ya. Kalau ini yang cabang selain kloset kan hanya cairan saja ya nggak masalah. Kalau cairan ini dari sini masuk ke sini nggak ada masalah. Ya kan nanti dia akan turun. Jadi yang penting bukan benda padat. Kalau benda padat ini ke sini, ini mampet di sini. Nanti ke sini lagi, nanti ke sini lagi. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ini yang penting. Kemudian untuk septic tank, ya, untuk septic tank ini ada beberapa proses. Ya. Pertama adalah proses mineralisasi. Itu kalau di kita 75 hari. Ya, karena untuk daerah tropis, daerah panas, maaf, untuk daerah panas itu bisa terjadi 60 hari proses mineralisasi, sedangkan untuk yang daerah dingin itu 100 hari. Nah, untuk di kita daerah tropis itu 75 hari. Proses mineralisasi ini maksudnya adalah benda padat itu diurai oleh bakteri pengurai menjadi bentuk yang lebih kecil dan menjadi lumpur matang. Ya. Jadi ini menjadi lumpur. Itu selama 75 hari. Kemudian setiap orang dalam 1 tahun itu menghasilkan lumpur antara 28,8 sampai 30 liter. Nah, itu selama 1 tahun 365 kali buang air ya, saudara. Nah, itu hanya 28,8 sampai 30 liter per tahunnya. Itu lumpur ya, berupa lumpur. Kemudian tiap orang itu membuang 25 liter. Ini 25 liter untuk kloset jongkok ya. Kalau untuk kloset jongkok Anda pakai 4 kali, paling diguyurnya 5 gayung ya. Nah, sehingga antara 20-25 liter saja. Nah, nanti di atas ruang lumpur itu ada tambah dengan udara. Ini juga ada udara. Sehingga ruang udara ini digabung saja. Ruang udara itu antara 25, 10 tambah 15, dan 20 tambah 30. Antara 25 sampai 50 cm itu ruang udaranya. Air yang dibuang itu harus ditahan selama 3 hari. Kenapa? Karena bakteri coli itu masih aktif ya selama 3 hari.
Setelah 3 hari dia mati bakteri colinya. Kedalaman air plus lumpur itu minimal 1,5 meter. Ya. Jadi 1,5 meter untuk kedalaman air plus lumpur. Nah, misalnya kalau di sini, ya, rumah huni 10 orang direncanakan setiap 2 tahun sekali dikuras. Ya. Ini untuk perhitungan septic tank. Ya, sebentar ada azan dulu ya, dengerin azan dulu. Sebentar. Ya, oke, kita bahas lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah bangunan ya dihuni oleh 10 orang, ya kemudian direncanakan 2 tahun sekali ya dikuras, maka
Ini banyaknya lumpur yang harus dibuang. 2 ini 2 tahun. Jadi 2 tahun kali 10 orang, per orang membuangnya tadi kan 28,8 sampai 30 liter. Ini kita ambil misalnya yang 30 liter. Berarti 2 tahun 10 orang, kemudian per orang membuang lumpur 30 liter. Menghasilkan 600 liter. Proses mineralisasi selama 75 hari itu harus disiapkan ruangannya. Maka banyaknya lumpur yang dibuang itu 75 hari per 365 dikali 10 orang, per orang menghasilkan 30 liter. Totalnya 61,6 liter. Isi lumpur jadi menjadi 661,6 liter. Kemudian banyaknya air yang dibuang 3 hari dikali 10 orang, kali per orangnya 25 liter. Kalau ini menggunakan klosetnya kloset duduk, maka ini bisa dikalikan dengan 10 atau kalau klosetnya itu kloset duduk, ya menggunakan tangki gelontor, maka kalau digunakan satu tangki itu bisa 10, bisa yang membesar itu 15 liter sekali pakai. Kalau misalnya 5 kali dalam satu hari menggunakan kloset, ya maka ya 5 kali 10 atau 5 kali 15. Bisa jadi ini antara 60 atau 75 liter. Tapi kalau untuk jongkok itu cukup 25 liter per orang dalam satu hari. Hingga 3 hari kali 10 orang kali 25 liter, 750 liter. Nah, banyaknya air plus lumpur, banyaknya air yang dibuang. Ini banyaknya air ya, banyaknya air yang dibuang itu 750 liter. Banyaknya lumpur yang dibuang ya itu 661,6 liter. Kalau kita gabung ya itu menjadi 1411,6 liter atau 1,4116 meter kubik. Nah, kedalaman air plus lumpur itu 1,5 meter. Ini belum ditambah dengan air ya, udara, maaf, belum ditambah dengan udara. Kedalaman air plus lumpur itu 1,5. Jadi kalau A-nya itu panjang, ya, kemudian B adalah lebar, di mana B-nya adalah setengah A, ya. Kalau ini panjangnya A, lebarnya B, B adalah setengah A. Berarti luasnya adalah setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat, ya, itu luasnya itu sama dengan ini ya, banyaknya lumpur dibagi dengan airnya ya, kedalamannya. Nah, sehingga setengah A kuadrat, ya ini A kali setengah A, jadi setengah A kuadrat sama dengan 1,4116 dibagi 1,5. Hasilnya A-nya adalah 1,7, B-nya 0,7 karena B-nya adalah setengah A. Sehingga C-nya ini 1,5 ditambah ini 0,3. Ya, 0,1 sama 0,2 tadi sudah digabung. Itu 0, tadi digabung di sini. Ini 25, antara 25 sampai 50 cm ya, udara. Ini ruang di atas lumpur, ini udara, ruang udara ini. Jadi digabung antara 25 sampai 50. Di sini diambil 30, sehingga kedalamannya adalah 1,8. Nah, dengan kedalaman 1,8, panjangnya 1,4, lebarnya 0,7, maka ini mampu menampung tadi kotoran 10 orang yang akan dikuras selama 2 tahun sekali. Kalau pertanyaannya berapa tahun sekali dikuras, kalau di situ sudah ada ukurannya, ya tinggal masukkan aja yang ini X ya, X tahun. Ya, ini X tahun. Sehingga nanti akan ketemu X-nya itu berapa. Ya, itu untuk septic tank. Nah, septic tank itu akan ada peresapan. Nah, peresapannya seperti apa? Ya.
Tentunya untuk peresapannya nanti kita lihat, ini saya stop dulu ya untuk peresapan. Sorry. Nah, nanti untuk peresapan itu tergantung dari muka air tanah ya. Kalau ini tanah, ya ini tanah, kemudian ini muka air tanahnya jauh ya, misalnya di sini muka air tanah. Ini muka air tanah, muka air tanah ya. Nah, kalau muka air tanahnya itu rendah, maka saudara boleh membuat sumur resapan. Ini sumur resapan. Ya, ini sumur resapan SR. Tapi kalau muka air tanahnya itu tinggi, ini muka air tanah. Misalnya muka air tanahnya di sini, muka air tanahnya tinggi, maka saudara tidak dibolehkan menggunakan sumur resapan, tapi hanya bidang resapan. Nah, misalnya bidang resapan ini terus memanjang. Nah, ini yang disebut dengan bidang resapan. Ini bidang resapan. Nah, antara sumur resapan dan bidang resapan, jadi bidang resapan ini digunakan untuk membuat peresapan kalau muka air tanahnya tinggi. Misalnya jaraknya hanya 1 meter. Anda nggak bisa membuat sumur resapan 1 meter. Nanti bakteri kolinya itu akan mencemari sumur-sumur yang ada di sekitarnya. Maka kalau muka air tanahnya tinggi, buatlah bidang resapan. Tapi kalau muka air tanahnya rendah, ini bisa membuat sumur resapan, bisa juga saudara membuat bidang resapan. Misalnya membuat bidang resapan ya bisa, nggak ada masalah. Ya. Artinya kalau ini muka air tanahnya rendah, itu bisa bidang resapan, ya membuatnya. Bisa juga sumur resapan. Jadi jelas ya. Kalau muka air tanah itu berapa? Yang rendah, ya misalnya 8 meter, baru keluar air. Maka Anda bisa membuat sumur resapannya 2 meter misalnya. Nah, sumur resapan dan bidang resapan ini bisa kosong. Jadi sumur resapan dan bidang resapan itu bisa kosong, tapi bisa juga isi. Nah, nanti Anda membuatnya mau yang mana? Ya. Nah, terserah. Kalau kosong ya benar-benar kosong. Hanya kalau kosong, mohon diperhatikan untuk sumur resapan, ini harus ada penguatnya. Jangan sampai nanti ini runtuh. Ya. Jangan sampai tanahnya runtuh. Ya. Nah, jangan sampai tanahnya itu runtuh. Itu kalau kosong. Nah, biasanya ini kosong, tapi kemudian dipasang batu bata ya, tapi pemasangan batu batanya berlubang-lubang, tidak rapat. Ya. Itu untuk mengatasi jangan sampai tanahnya longsor. Kalau bidang resapan jarang, karena bidang resapan ini paling kan 0,5 meter. Itu kalau kosong. Tapi kalau isi,
itu diisi dengan kerikil, dengan pasir, dengan ijuk, ya. Mungkin pecahan genteng atau pecahan bata gitu ya. Jadi ini yang isi, misalnya ini bikin sumur resapannya, kemudian nanti ditutup gitu ya. Nah ini di sini menggunakan kerikil ya, misalnya ini ada kerikil, ada kerikil, ada kerikil. Kemudian menggunakan apalagi setelah kerikil, pecahan genteng gitu ya, atau pecahan bata. Nah itu isi. Nah kemudian pas di sini ada pipa. Ini ada pipa yang dari kloset, yang dari septic tank, maaf. Nah itu bisa dipasang ijuk, ya. Ini dipasang ijuk. Setelah dipasang ijuk, di atas ini pasir, ya. Ini misalnya pasir. Jadi pasir, ini kerikil, ini bata merah atau genteng, kemudian ini ijuk. Ya, di sini ini ijuk. Itu isi, ya. Ini menggunakan ijuk, ya. Ini menggunakan ijuk. Ya, jadi bisa kerikil, bisa pecahan genteng, bisa pecahan genteng, kemudian ada ijuk, ada pasir ya, di atas ini pasir. Itu kalau isi. Kalau kosong ya udah kosong gitu aja. Tapi ya ingat harus ini diperkuat. Ya ini ada penguatnya. Ini ada penguatnya, jangan sampai longsor itu aja. Itu untuk peresapan. Ada yang ingin ditanyakan? Perhitungannya sudah, kemudian peresapannya sudah ada. Ya. Jadi sekali lagi untuk peresapan, kalau muka air tanahnya rendah, maka Anda boleh menggunakan sumur resapan SR maupun bidang resapan atau BR. Tapi kalau muka air tanahnya tinggi, maka Anda hanya boleh menggunakan bidang resapan. Manjang nanti memanjang. Kemudian bidang resapan dan sumur resapan itu bisa kosong, bisa juga isi. Nah, isinya itu seperti ini tadi. Jadi kalau saudara menggali tanah di sekitar rumah saudara ada pasir, itu bukan pasir orang menampung pasir di situ, enggak, itu peresapan. Dari septic tank, ya, itu peresapan. Mungkin dia menggunakan bidang resapan. Oke, itu untuk yang bidang resapan maupun sumur resapan untuk peresapan. Nah berikutnya, ya, jadi ini perhitungannya nanti dipelajari. Kalau masih belum jelas nanti bisa ditanyakan. Ya. Nah ini mengenai masalah hujan. Ya, ini siklus hidrologi, hujan, ini kemudian nanti ini sampai ke laut atau sungai, kemudian menguap, uap banyak berkumpul jadi satu, jadi hujan, dan seterusnya. Ini siklus hidrologi. Ya. Nah, nanti ini dibaca saja, yang ingin saya jelaskan itu mengenai perhitungannya. Ya. Nah, perhitungannya, ya, ini yang talang. Ya, talang ini, talang air hujan, ini ada talang pinggiran atap. Ya, talang pinggiran atap itu yang sebentar ini. Oh, ini. Nah, jadi kalau ini ada atap gitu ya, atap bangunan. Nah, ini ada talang pinggiran atap.
Nah, ini dari talang pinggiran atap, nanti ada talang tegak. Ya, ada talang tegak di sini. Kemudian nanti ada saluran drainase air hujan. Itu biasanya yang berada di pinggir atau samping dari rumah. Ya. Jadi ini yang disebut dengan talang ini talang pinggiran atap. Ya. Ini talang pinggiran atap. Ini ada talang pinggiran atap. Kemudian ini talang tegak, ya, yang ini talang tegak. Kemudian ini saluran drainase, ya, nanti ditulis sendiri. Ini talang pinggiran atap, yang ini, ya. Ini talang pinggiran atap. Kemudian ini talang tegak, ini saluran drainase air hujan. Nah, nanti untuk talang pinggiran atap, itu debitnya, debit air hujan, itu adalah A, luas atap efektif, ya, dikali dengan P itu adalah faktor impermeabilitas. Itu harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1, berarti bocor. Kemudian R ini curah hujan, rainfall. Ya, rainfall ini curah hujan. Nanti dibagi dengan 3.600, dibagi lagi dengan 1.000. Ya. Artinya di sini A, P kali R dibagi dengan 3.600 kali di sini 1.000. Maka nanti hasilnya adalah meter kubik per detik. Karena A-nya meter persegi, R-nya milimeter per jam, maka milimeter dari jam, ya, jadikan detik dikali dengan 3.600. Makanya dibagi 3.600 dibagi lagi dengan 1.000. Ya. Oke. Nah, kalau Q kecil itu yang masuk ke lubang talang. Kalau talang itu kan ada lubang-lubangnya. Ada talang untuk talang tegak. Itu maka AP kali R dibagi dengan 3.600 kali 1.000. Kemudian dibagi lagi ini dikali dengan N. Ya, dibagi dengan N. Nah, ini sebenarnya penulisannya itu kita bolak-balik ya. Dari Q, ini Q-nya, ya, debit air hujannya. Ini adalah A. A ini luas atap. Kemudian P ini harus sama dengan 1. Ya. Kemudian kali R, rainfall-nya, atau curah hujan. Kemudian dibagi, ya, dibagi dengan 3.600, ya, 3.600, kemudian ini dikali dengan 1.000, ya. Nah, ini kali dibagi. Sehingga nanti Q-nya ini dalam meter kubik per detik, ya. Jadi meter kubik per detik. Nah, ini meter kubik per detik. Karena A-nya meter persegi, P-nya 1, R-nya milimeter per jam. Supaya meter kubik, maka milimeter tadi jadikan meter kubik dibagi dengan 1.000. Ya.
Kemudian tadi milimeter per jam dari jam per jamnya jadikan per detik, maka dikali dengan 3.600. Nah, kemudian kalau Q ya, itu ya sama dengan Q besar dibagi dengan N. Ya, Q besar ini dibagi dengan N. Atau tadi APR dibagi N kali 3.600 kali 1.000 ya. Jelas ya. Jadi Q dibagi dengan N adalah jumlah lubang. Ini kalau atapnya ini dilihat dari atas, atap gitu ya. Kemudian di sini ada talangnya. Nah, ini ada lubang yang masuk di sini. Kemudian lubang pipa talang tegaknya. Ini ada di sini. Nah, jumlahnya ini berapa? Ini dilihat dari atas. Ya. Kalau ini separuh atap, ya. Kemudian air hujannya itu jatuhnya ke sini, ya. Kemudian juga ini jatuhnya ke sini. Maka ini yang jatuh ke sini, ini lubangnya berapa? Kalau jumlahnya 6 ya dibagi dengan 6. Kalau jumlahnya 10 ya dibagi dengan 10. Sehingga tadi ini adalah APR dibagi ini dibagi N atau Q. Sebenarnya Q kecil ini sama dengan Q besar dibagi dengan N. Kalau debit ini meter kubik per detik, Q besar. Kalau Q kecil ini liter. Ya, liter per detiknya. Nah, untuk mencari A yang efektif, panjang efektif, kenapa harus seperti ini? Karena hujan itu tidak selalu dia membentuk sudut, jatuhnya ke atap. Kadang-kadang dia vertikal. Kadang-kadang jatuhnya air hujan itu membentuk sudut tegak lurus dari atapnya. Kadang-kadang tidak, ya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dari sini. Makanya karena tidak peraturan, maka ada orang yang meneliti tentang jatuhnya air hujan. Maka ketemulah seperti ini panjang efektifnya. Sehingga A-nya nanti adalah B. B itu ini ya, setengah dari bentang atap ya, bentangan atap. Setengah dari bentangan atap itu B, ditambah C per 2. C adalah tinggi atap. Per 2. Kalau sudut kemiringan atapnya ini diketahui, maka C-nya bisa kita cari. Sehingga panjang efektifnya adalah B ditambah dengan C per 2. Nanti dikali dengan panjang atapnya. Panjang atapnya berapa? Ya. Kalau panjang atapnya misalnya 100 meter, ya dikali dengan 100 meter. Kemudian kalau talangnya itu menggunakan setengah lingkaran, maka di sini sudah ada. Kalau Q-nya dalam liter per detik tadi ketemu 1,2 misalnya. Udah pakai yang 1,1 berarti ukuran talangnya setengah lingkaran adalah 115 mili. Atau mau pakai yang 1,5 sehingga ukuran talangnya setengah lingkaran itu 125. Kalau ketemu 2,3 atau 2,2 berarti 150. Talang setengah lingkarannya ya. Tapi kalau bukan talang setengah lingkaran, maka digunakan rumus Q sama dengan akar A pangkat 3 per B. Kalinya ini di luar ya. Kali 10 pangkat min 4 itu di luar dari akar. Jadi Q sama dengan akar A pangkat 3 per B, terus di luar dari akar ini kali 10 pangkat min 4 dalam liter per detik. Sehingga nanti ketemu. Nah, kalau misalnya talangnya bentuknya segi 4, kalau segi 4 berarti luas talangnya adalah B dikali dengan T.
Tapi ini bukan T, ini yang T yang ketemu di ini ya, yang ini. A-nya ini. Nanti kalau dari sini Q-nya kita ketemu, ya, B-nya diketahui, maka A-nya ketahui. Ya, A-nya kita tahu. Kalau A-nya tahu, B-nya ada, maka ini akan menghasilkan T. Tetapi T ini bukan tinggi talang, karena tinggi talang mesti kita cari lagi. Ya, kalau talang segi 4 kemudian ini talang tegaknya ada lubang, maka dari pengamatan itu tidak mungkin kalau di sini ini 2T, ya. Ini terus ini sampai di sini 2T itu enggak. Jadi selalu yang mendekati talang itu lebih rendah. Maka bentuknya di sini. Nah, tadi T ini, itu yang di sini, pada tempat pengeluaran itu T, tingginya pada tempat pengeluaran. Sedangkan yang tidak pada tempat pengeluaran ini 2 kalinya. Kemudian ditambah udara 50-60 mili. Sehingga ukuran talangnya adalah B kali T, kalau ini misalnya T aksen 2T, T double aksen 2T plus 50-60 mili. Ya. Sehingga ukuran talang itu adalah B dikali dengan 2T plus. Ya, jadi tingginya ini adalah 2T plus 50 atau 60 mili. Ya, kalau talangnya seperti ini. Nanti akan ada contoh-contohnya. Kemudian kalau talang tegak, ya talang tegak ini tergantung tadi ukurannya berapa. Ya, kalau ukuran talang tadi yang menggunakan setengah lingkaran, ya 75 mili, ada sudut tajam, ada sudut bulat. Di ujung talang dan tidak di ujung talang. Kalau di ujung talang itu ukurannya lebih kecil dibandingkan yang tidak di ujung talang. Nah, ini saya share yang ini ya. Jadi kalau ini dilihat dari atas ya, atap sebuah bangunan, atap pelana gitu ya. Atap sebuah bangunan, atapnya atap pelana. Sorry. Kemudian ini karpusnya ya di tengah-tengah. Kemudian ini talang pinggiran atap. Kemudian ini ada lubang. Ini ada lubang. Ya, misalnya lubangnya ada 6 misalnya. Lubangnya ada 6. Ini kalau secara apa ya praktis ya ini dibagi 2 gitu ya, dibagi 2. Ini daerah masuknya ini dibagi 2. Ini dibagi 2. Ini dibagi 2. Kemudian ini dibagi 2 gitu ya. Nah, ini karena ini dibagi 2, kalau jaraknya sama, tentunya yang ini itu daerahnya lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Kalau yang ini kan hanya separuh ya. Nah, ini yang disebut dengan di ujung talang. Ini disebut dengan di ujung talang. Ya, ini di ujung talang. Jadi di ujung talang. Nah, ini di ujung talang. Yang di sini ini tidak di ujung talang. Ini di ujung talang. Ya, ini maaf. Yang ini itu di ujung talang juga.
Kan ini talang, ya ini di ujungnya, ini di ujungnya. Yang ini tidak di ujung talang. Makanya yang di ujung talang itu ukurannya bisa lebih kecil dibandingkan yang tidak di ujung talang. Kenapa? Karena yang tidak di ujung talang itu dia menerima beban lebih besar dibandingkan yang di ujung talang, hanya menerima separuhnya. Nanti kita buktikan ya bahwa yang di ujung talang itu ukurannya lebih kecil. Kemudian kalau yang dimaksud dengan sudut tajam, nah ini ya, ini sudut tajam. Ini disebut dengan ST, sudut tajam. Tapi kalau yang sudut bulat, talangnya ini membentuk begini. Nah, ini membentuk begini. Oh, stop. Ini membentuk sebentar. Ini, nah. Nah, ini talangnya ya. Ini talang. Nah, sehingga kalau ini masuk ke sini, nah ini yang disebut dengan sudut bulat SB. Kalau ini sudutnya tajam, ini talang, dasar talang, kemudian langsung ya, itu sudut tajam. Kalau ini sudutnya sudut bulat. Jadi pengertiannya yang di sini sudut bulat, ini sudut tajam, kemudian ini di ujung talang, tidak di ujung talang. Kita lihat ya. Ini kalau talangnya menggunakan talang setengah lingkaran ya. Ini sudut tajam, sudut bulat. Sekarang yang 150 ukuran talang pinggiran atap tadi yang setengah lingkaran. Maka kalau sudut tajam di ujung talang itu 89. Tapi tidak di ujung talang itu lebih besar karena bebannya lebih banyak kan. Demikian yang sudut tajam, sudut bulat. Kalau di ujung talang itu 75. Tapi yang tidak di ujung talang, yang di tengah itu 100, ya lebih besar. Jadi yang di ujung talang selalu lebih kecil. Ya. Ini 63, di sini 75, mungkin sama atau lebih kecil ya. Ini 50, 50, 63, 63, 50, 50, 50, 50. Tapi mulai di sini, ini 50, ini 63, ini 75. Ini 50, ini 63. 75, 89, 63, 75, 89, 100, 75, 100. Jadi yang di ujung talang, yang tidak di ujung talang itu lebih besar atau sama dengan yang di ujung talang. Jelas ya? Maksud dengan di ujung talang dan tidak di ujung talang. Yang dimaksud dengan sudut tajam dan sudut bulat. Nah, kalau bentuk talang yang lainnya, yang segi 4 atau trapesium, maka di sini ada T per D, lebih kecil sama dengan sepertiga. Tidak ada pengolakan air. Maksudnya kalau tidak ada pengolakan air, masuknya air dari talang talang pinggiran atap ke lubang pengeluarannya itu secara smooth, gitu ya. Tidak ada pusaran air. Contohnya begini, saudara memasukkan air menggunakan gayung ke dalam jirigen. Memasukkan air menggunakan gayung ke dalam jirigen. Nah, di jirigennya itu diberikan corong, ya, diberikan corong. Diberikan corong masuk. Pada saat saudara mengguyur langsung, maka di situ akan ada pusaran, ya, ada pusaran. Itu yang dimaksud dengan pergolakan air. Tetapi kalau saudara memasukkan air ke dalam jirigen yang menggunakan corong tadi itu sedikit demi sedikit, maka airnya kan lancar, tidak ada pengolakan air. Ya, jelas? Nah, misalnya kalau saudara
beli bensin nih, beli bensin di pinggiran gitu ya, pakai corong, terus 1 botol atau 2 botol langsung dimasukkan ke corong tadi. Nah, kan dia muter tuh airnya. Itu namanya pengolakan air. Tapi kalau sedikit demi sedikit dimasukkan ke tangki motor, maka tidak ada pengolakan air. Jadi kita selalu desainnya tidak ada pengolakan air. Nah, kita misalkan T per D-nya lebih kecil dari sepertiga. Maka Q-nya itu sama dengan D dibagi 5.000 akar T pangkat 3. T-nya ada tadi di perhitungan sebelumnya. Q-nya ada, berarti kita dapat D. Setelah D-nya kita dapat, T per D lebih kecil sama dengan sepertiga atau tidak. Kalau T per D-nya lebih kecil dari sepertiga, oke, selesai. Kita dapatkan D. Tapi D itu adalah diameter pada tempat pengeluaran. Sedangkan talang tegaknya itu 2/3 dari D. Ya. Kemudian ternyata di sini T per D-nya tidak sepertiga, T per D-nya lebih dari sepertiga. Ya, kita pakai yang kedua, rumus kedua. Besarnya T per D lebih besar dari sepertiga, itu tidak ada pengolakan. Rumusnya Q sama dengan D kuadrat dibagi 15.000 akar T. Nanti T-nya ada, Q-nya ada, D kuadrat, kita D dapat. Nanti D, T per D-nya berapa? Lebih dari sepertiga, oke. Ya. Kemudian kalau ada pengolakan, ini kalau 1, 2 tidak masuk, ya terpaksa yang ini. Ya, tapi kalau 1 masuk atau 2 masuk, 2 kali ngitung, ya nggak perlu perhitungan yang berikutnya. Ya. Itu. D adalah diameter pada tempat pengeluaran. Nah, diameter talang tegaknya berapa? Diameter talang tegak itu 2/3-nya. Nah, jadi kalau ini talang, ya ini pas nah, yang bulat ya, sudutnya sudut bulat. Ini talangnya, ini pinggir atas dari talang, ini talang yang masuk. Nah, D itu ini diameter pada tempat pengeluaran. Itu D. D itu yang di sini. Itu D. Ya. Jadi D ini bukan diameter talang tegak. Diameter talang tegak yang ini, ya, diameternya itu adalah 2/3. Bentar, ini. Jadi 2/3. 2/3 kali D. Jadi nanti kalau ditanyakan berapa diameter talang tegak, itu adalah 2/3 kali D. Ya, 2/3 kali D. Bukan D ya, bukan D. Ada pertanyaan? Nah, kalau diameter ukuran talang pinggiran atap didapat, ukuran diameter talang tegak dapat, kemudian saluran drainasenya dihitung. Ya. Saluran drainase air hujan bentuknya seperti apa? Yang paling mudah bentuk kotak aja. Nanti ini rumus terbuka, Q sama dengan P kali A. Q-nya adalah debitnya, P kecepatan, A-nya luas, penampang. P itu berkisar antara 0,8 sampai 2. Ya.
Jadi di satu buku itu 0,8 sampai 1,2 meter per detik. Di buku lain disebutkan dari 0,8 sampai 2. Nah, makanya ya sudah kita berkisar antara 0,8 sampai 2. Katakanlah kecepatannya 1,2 ya, berarti kan masuk antara 0,8 sampai 2. Q-nya ketemu tadi Q keseluruhan berapa? Q yang sudah kita hitung Q besar ya, bukan Q kecil. Maka nanti kita menghitungnya ada rumus Cauchy itu V sama dengan C akar M kali I. Di mana V-nya adalah tadi ya kecepatannya, C adalah konstanta Cauchy besarnya 55, M-nya adalah gradian hidrolis, itu luas basah dibagi keliling basah. Luas basah kalau segi 4 ya lebar kali tinggi. Keliling basah ya kelilingnya yang basah ya, kelilingnya yang basah. Itu gradian hidrolis. I adalah inklinasi perbandingan I1 per L. Nah, nanti di sini mana tadi? Ya. Jadi ini ya, jadi M adalah gradian hidrolis, C adalah konstanta Cauchy, I adalah inklinasi. Nah, itu untuk nah ini mungkin saya jelaskan dulu I-nya seperti apa. Jadi kalau ini ukuran drainase air hujan, saluran drainase air hujan, ya, seperti ini, maka kalau yang disebut dengan M, gradian hidrolisnya itu adalah luas basah dibagi dengan keliling basah. Ya. Luas basah LB dibagi keliling basah. Nah, kalau ini T, ya ini ukurannya, ya, misalnya ini T, ini T, kemudian ini B, ya apapun memberikan nama, maka luas basahnya adalah B kali T. Jadi luas M adalah luas basah, itu berarti B kali ya dikali dengan T, ya, kali dengan T. Itu luas basah. Kemudian keliling basahnya berarti 2T ditambah dengan B. 2T ditambah dengan B. Ya. Jadi ini B, ini T, ini T. Ini, ya. Ini. Jadi kalau luas basah ya B kali T. Tapi kalau keliling basah hati-hati karena ada yang salah, keliling di atasnya ini dihitung ya, yang salurannya kan hanya yang ini. Saluran kan yang ini. Nah, ini saluran, ini dasar saluran, ini saluran, dinding salurannya kan ini. Berarti yang basah mana? Ya ini T tambah dengan B tambah dengan T, 2T. Tambah B. Kalau luas basahnya ya B kali T. Ya. Oke. Karena kemarin ada juga yang ngitung ya, yang di kelas sebelumnya, itu ini dihitung. Ini kan air. Ya, airnya dianggap penuh di sini. Ini kan ada air. Jadi kan nggak ada. Ya, jadi M gradian hidrolisnya adalah luas basah itu B kali T dibagi dengan 2T plus T. Kemudian I inklinasinya itu sama dengan 1 per L. Ini 1
per L. Misalnya I-nya nanti ketemu ya, kalau L-nya udah ketemu, I itu sama dengan 1 per L. Misalnya inklinasinya 1 berbanding 150 misalnya. Jadi kalau 1 per L ketemu, ya, L-nya ketemu 150, berarti I-nya adalah 1 per 150. Oke, ada yang ingin tanyakan? Itu ya, M-nya ketemu luas basah dibagi keliling basah, I-nya adalah 1 per L. Sehingga nanti ketemu L-nya. L-nya berapa? Kalau L-nya ketemu 150 atau 163, ya dibulatkan. Pembulatannya ke bawah. Kemiringan 1 banding 80 dengan 1 banding 100, itu miring mana? Hah? Kemiringan 1 berbanding 80 dengan 1 berbanding 100. Lebih miring yang mana? Hah? Lebih miring yang mana? Pak. Ya, 1 banding 80. 80 ya. Jadi 1 banding 80 dengan 1 banding 100 itu lebih miring 1 banding 80. Makanya kalau ketemu L-nya itu katakanlah 1 163, ya, ini L-nya berarti kan L-nya 163, berarti I-nya adalah 1 banding 163. Itu dibulatkan 1 banding 150. Jangan dibulatkan 1 banding 175 atau 1.200. Ya, karena pembulatannya itu ke bawah. Seperti contoh tadi, 1 banding 80 akan lebih miring dibandingkan 1 banding 100. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan di grup. Ya, kita masih punya waktu minggu depan, tapi ini sudah selesai materinya. Jadi minggu depan sudah tidak ada lagi. Ya, saya sudah tidak masuk lagi. Karena materi terakhirnya adalah talang. Pinggiran atap, talang tegak. Ya. Tinggal ketemu di UAS-nya ya. Jadwalnya sih sudah ada ya. Karena minggu depan itu khusus kalau yang materinya masih kurang itu akan mengisi. Kalau yang materinya sudah tidak kurang, artinya sudah diberikan semua, berarti tidak mengisi ya. Saya juga sudah semuanya saya berikan, tinggal UAS-nya saja. Ada yang ditanyakan? Sudah absensi semua? Ini tinggal berapa? Ini 18. Sudah, Pak. 18. Jumlahnya berapa sih? Sudah, Pak. 20. Sudah. 20. Oh, masih 2 yang belum ya, belum masuk. Yang penting absensi aja. Silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan atau nanti bisa ditanyakan di grup WA, saya akan jawab di situ. Yang belum jelas yang mana, ya nanti saya jelaskan. Tinggal latihan-latihan saja. Untuk ujiannya ya sampai ini tidak terlalu susah ya, gampang kok jawabnya. Nggak usah susah-susah, kenapa bikin orang pusing. Nanti masih ketemu lagi di semester depan untuk high-rise building ya. Jadi untuk high-rise building, plumbingnya seperti apa,
tulangannya harus seperti apa, balok kolom, ya, dan seterusnya. Bentuk atapnya kalau high-rise building seperti apa, sudah ketemu di semester 6. Mudah-mudahan sekarang ada 20, ya. Nah, nanti semester 6 juga 20, ya. Jangan berkurang. Kan nggak ada kan yang mau tinggal ya di tahun akademik berikutnya, ya. Jangan sampai lah. Kalau materi konstruksi bangunan gedung ya sudah lulus lah, pasti lulus. Percuma kalau nggak lulus ya. Ya minimal B. Itu minimal. Tapi kalau bisa ya A dan amin. Ya. Saya biasanya memberi nilai amin atau A ya. Kecuali kalau UTS-nya nggak bunyi, UAS-nya nggak bunyi, saya bingung. Saya ngasih nilainya berapa. Ya udah, saya sudah janji bahwa nilai minimalnya B, ya udah nilainya B lah. Tapi nilainya B kalau yang rajin ya nggak mungkin dapat B+ kan. Amin kan. Anda pasti maunya A kan. Ya udah nggak apa-apa. Gampang. Tinggal mau minta A atau amin gitu ya. Kalau minta B, oh udah nggak usah kuliah, saya kasih B. Cuma kuliah sore-sore sampai setengah 5. Masa cuma dapat B ya, rugi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Jadi minggu depan saya sudah tidak mengisi lagi karena sudah semuanya diberikan. Hanya kalau ada yang belum jelas, nanti perlu penjelasan ya bisa WA saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini sampai sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi perjalanan dari kampus ke rumah berapa jam tadi ke kampus ya? Nggak main Iya, bola? Pak. Nggak main bola tadi? Enggak, Pak. Iya, lu kok nggak apa, enggak. Tapi lihat lapangan bolanya kan asik kan? Udah, Pak. Udah lihat. Iya itu. Karena dari dulu sipil itu selalu kalau kejuaraan itu menang sipil itu ya. Makanya saking saya tahu maniaknya teman-teman sipil itu, mahasiswa sipil, kalau 4 tahun sekali Piala Dunia itu, Pak, ini nanti malam pagi itu ada bola, Pak. Kuliah gimana, Pak? Kalau kuliah kan setiap hari. Kalau bola kan 4 tahun sekali ya. Atau 2 tahun sekali, masa bola dikalahkan yang kuliah sama bolanya dikalahkan sama kuliah. Udah besok nggak usah kuliah, kan masih bisa diganti waktunya. Piala Dunia 4 tahun ya? 4 tahun apa 2 tahun? Iya, Pak. 4 tahun, Pak. Iya, 4 tahun Piala Dunia 4 tahun sekali. Masa kalah sama kuliah? Kuliah kan tiap hari. Kalau bola kan nggak bisa setiap hari, hanya 4 tahun sekali. Ya nonton aja, kenapa? Terus kuliahnya gimana? Ya ganti siang. Kalau enggak ganti minggu depan pas nggak ada bola, selesai masalahnya. Daripada nanti antara nonton bola, aduh besok kuliah, nonton bola, besok kuliah terlambat, ya udah nggak usah kuliah gitu ya, diganti. Ya baik, saya izin live ya. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak.